teman-teman siswa SLTA, selamat berjumpa dalam mata pelajaran ekonomi. Dalam perjumpaan kali ini, saya ingin mengajak teman-teman untuk memperbincangkan topik yang sangat penting, yaitu valuta asing. Teman-teman, mungkin teman-teman pernah baca di surat kabar, tonton di televisi, atau dengar dari percakapan orang-orang di sekitar kita, bahkan kita rasakan sendiri bahwa negara kita sekarang sedang mengalami krisis ekonomi yang berkepanjangan. Katanya sih krisis itu disebabkan karena harga dolar yang melambung tinggi. Dulu bahkan pernah hampir mencapai Rp20.000 per dolarnya. Namun sekarang sudah relatif lebih stabil pada angka antara Rp7 sampai Rp8.000. Ini berarti naik 300% atau 3 kali lipat dari sebelum krisis, yaitu Rp2.500. Akibat krisis ini, harga segala sesuatunya menjadi naik. Harga sembako naik, buku-buku pelajaran naik, ongkos-ongkos angkutan juga naik. Tapi yang disayangkan, jatah uang jajan dari orang tua kita malah turun. Pokoknya rupiah semakin susah deh teman-teman. Oh ya, apakah kalian sudah tahu apa hubungannya antara naiknya dolar dengan turunnya nilai rupiah? Dan bagaimana nilai mata uang itu ditentukan? Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, di sini telah hadir pakar ekonomi kita, Bapak Dr. Didi Djarahbini. Selamat berjumpa, Pak Didi. Ya, salam jumpa para pelajar, senang bersama kalian. Oh ya Pak Didi, sebelum mulai percakapan ini, terlebih dahulu saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Anne, siswa SLTA kelas 3, dan ini teman saya. Saya Rian, siswa Rian, ya. SMA kelas 3. Dan saya Santi, juga siswa kelas 3 SLTA, Pak. Ya. Oh ya Pak Didi, saya ingin langsung bertanya nih Pak. Apa sih hubungannya antara dolar yang naik dengan krisis ekonomi di negara kita ini Pak? Ya, ada dua poin yang ditanyakan Anne. Pertama, dolar yang naik. Ya. Mengapa dolar naik? Kejadian kita pada tahun yang lalu, ya, kita memerlukan pembayaran utang luar negeri swasta yang jumlahnya besar, Oh ya, utang. yang itu memerlukan dolar, memerlukan valuta. Nah, sementara persediaannya terbatas. Karena itu, seperti hukum permintaan dan penawaran yang mungkin Anne ya sudah mempelajari, kalau penawarannya sedikit, ya, sementara permintaannya banyak, maka harga itu akan naik. Nah, karena harga-harga naik, harga valuta, ya harga dolar naik, maka terjadilah krisis di Indonesia. Yaitu kita sebagai bangsa Indonesia yang mempunyai transaksi dengan luar negeri, ya mengimpor barang dan segala macam, menjadi mahal harganya, sehingga tidak bisa dijangkau oleh masyarakat Indonesia. Nah, karena itu peranan valuta asing sangat penting, dan tukar-menukar valuta asing itu sesuatu yang biasa di dalam perekonomian nasional maupun internasional. Setahu saya, dolar itu kan sejenis mata uang yang sama halnya dengan rupiah. Dan fungsinya juga sama sebagai alat tukar. Ya. Tapi yang tadi Pak Didi jelaskan tuh seolah-olah dolar ini adalah suatu barang yang mengikuti hukum pasar. Betul, seperti saya jelaskan tadi, Rian bisa membayangkan ya valuta asing atau dolar sebagai contoh. Bayangkan seperti buku atau pensil. Kalau buku itu langka di pasar, apa akibatnya? Harga kan pasti naik ya. Nah, begitu juga dolar, kalau pasokan atau penawarannya ya di Indonesia itu berkurang, ya, maka harga valuta asing itu akan naik. Dan kita memerlukan valuta asing karena ekonomi Indonesia ini kan banyak sekali kegiatan, ribuan item yang diperjualbelikan, dan kita juga melakukan hubungan investasi, ya, utang luar negeri dengan negara-negara lain, sehingga untuk mengimpor kita tidak bisa mencetak uang sendiri, ya nggak bisa kita nyetak banyak-banyak, ya Rian cetak banyak-banyak, terus dibelikan barang impor, tidak bisa. Kita hanya bisa mengimpor dengan tabungan yang dimiliki oleh orang-orang Indonesia atau perusahaan-perusahaan Indonesia yang dibayarkan ke luar negeri.
Jadi kalau kita mau mengimpor dari Jepang, kita membeli yen untuk untuk membayarnya. Ya, itu yen itu dapat dari ketika kita mengekspor ya barang-barang ke Jepang. Ya, oleh karena itu dalam kegiatan perekonomian ya yang melibatkan transaksi perdagangan ekspor dan impor antara Indonesia dengan negara-negara lain, kita memerlukan pertukaran mata uang rupiah dan mata uang asing. Nah, nilai dari rupiah kita dengan mata uang asing tersebut disebut kurs. Nah, dengan kurs itulah kita bisa menentukan tukar menukar itu sehingga menjadi lebih mudah. Saya belum mengerti, Pak. Bagaimana cara menentukan nilai tukar mata uang itu? Nah, begini Santi, ada dua cara ya nilai tukar itu terbentuk atau ditentukan ya. Cara pertama ya sistem kurs mengambang ya. Cara yang kedua yaitu ditetapkan oleh pemerintah. Ya, tetapi kebanyakan negara-negara itu menetapkan nilai kurs berdasarkan pasar atau sistem mengambang. Nah, kalau sistem mengambang seperti sudah saya jelaskan tadi. Ya, artinya naik turunnya kurs itu ditentukan oleh permintaan dan penawaran ya. Oh ya. Coba kita lihat contoh dalam grafik ya. Andaikan kita punya grafik ya yang bersilangan antara supply S, grafik S dengan grafik DD ya, SS atau DD. Nah, di dalam perpotongan grafik itu pada awalnya nilai kurs sebesar Rp5.000 pada perpotongan. Nah, sekarang Rian bayangkan ya, kalau terjadi permintaan meningkat tiba-tiba karena ya untuk membayar utang, untuk mengimpor lebih banyak, maka dalam grafik itu kurva permintaan bergeser ke kanan. Ya, sehingga perpotongan antara grafik D aksen dengan supply yang baru itu menentukan harga yang lebih tinggi dari 5.000, katakanlah 7.500. Nah, disitulah kurs ditentukan sama dengan barang. Ya. Oh ya Pak Didi, tadi kan Bapak katakan kalau nilai tukar valuta asing itu tergantung dari permintaan dan penawaran. Ya. Lalu sebenarnya faktor-faktor apa saja sih yang mempengaruhi permintaan dan penawaran itu? Sebenarnya cukup banyak yang menentukan faktor-faktor naik turunnya ya nilai mata uang atau kurs itu. Iya. Yang pertama adalah selera ya masyarakat ya, misalnya masyarakat Indonesia terhadap barang-barang impor. Nah, saya kira faktor ini menentukan naik dan turunnya kurs itu. Kalau misalkan Santi, Ano, dan masyarakat senang impor semua, itu kan berarti kita memerlukan valuta, ya, memerlukan yen, memerlukan dolar lebih banyak. Oh ya. Berarti permintaannya apa? Permintaannya kan naik. Berarti nilai kurs itu akan meningkat. Berarti rupiah mulai bisa melemah dengan kegiatan impor yang banyak. Yang kedua adalah kegiatan ekspor. Nah, kegiatan ekspor ini adalah kegiatan perdagangan yang dilakukan oleh orang-orang Indonesia atau perusahaan Indonesia ya yang mengirimkan atau menjual barangnya di luar negeri. Nah, kalau kita mengirimkan ke luar negeri, ya menjual di luar negeri, kita berarti mendapat perolehan devisa ya dalam bentuk yen atau dalam bentuk dolar. Nah, kegiatan ekspor ini justru memperkuat ya nilai rupiah. Karena apa? Kalau suplai valuta atau penawaran valuta makin banyak, berarti kan grafik supply itu kan bergeser ke kanan. Artinya harga rupiah makin kuat. Misalnya dari 7.000 menjadi 5.000, menjadi 4.000 dan seterusnya. Jadi kegiatan impor itu sangat penting. Ya, yang ketiga adalah inflasi. Nah, inflasi itu adalah satu ukuran tentang atau satu indeks tentang kenaikan harga-harga. Artinya begini, kalau inflasinya tinggi, berarti kan harga-harga barang kan naik. Kalau harga barang naik, berarti nilai uang kan berkurang. Nah, kalau kita punya indikator atau indeks inflasi yang tinggi, berarti uang kita itu nilainya berkurang. Nah, kalau uang kita nilainya berkurang, berarti uang kita itu melemah terhadap mata uang yang lain. Sehingga kalau inflasi kita tinggi, berarti ada kecenderungan kursnya itu
bisa saja meningkat dari 7.000 menjadi 8.000 dan seterusnya ya. Yang keempat adalah suku bunga. Ya, suku bunga itu sangat berpengaruh terhadap nilai kurs. Tapi faktor ini relatif sama dengan inflasi. Karena suku bunga ditentukan juga oleh inflasi. Dan semakin tinggi tingkat suku bunga, uang beredar juga semakin banyak sehingga cukup melemahkan nilai mata uang rupiah ya kalau suku bunga itu tinggi, dan itu menunjukkan ketidakefisienan atau efisiensi dari perbankan kurang baik. Dan yang terakhir adalah pertumbuhan ekonomi. Ya, pertumbuhan ekonomi itu adalah satu indikator adanya kegiatan-kegiatan ekonomi yang bertumbuh dengan baik. Makin baik pertumbuhan ekonomi, makin bagus nilai mata uang kita. Kenapa? Karena kegiatan ekspor sangat banyak. Ya, kegiatan inflasi banyak. Ya, kemudian kegiatan konsumsi dan perdagangan barang-barang juga banyak ya. Kegiatan ekonomi pemerintah juga banyak. Nah, tapi kalian bisa juga mengembangkan lebih jauh ya, faktor-faktor yang misalnya faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran valuta asing. Itu saya sebut tadi misalnya ekspor itu memperkuat penawaran valuta asing di Indonesia ya. Kemudian pengiriman tenaga kerja ke luar negeri ya, atau kita investasi ke luar negeri mendapat keuntungan dikirim ke sini. Itu memperkuat penawaran valuta asing. Ada juga faktor-faktor yang mempertinggi permintaan valuta asing. Misalnya kegiatan impor. Ya, kan kita impor perlu valuta asing kan? Kan perlu valuta asing kan? Kemudian bayar utang kan nggak bisa nyetak duit, perlu valuta asing kan? Jadi permintaannya makin naik ya kalau ada utang yang perlu kita bayar. Kira-kira itu faktor-faktor penting yang mempengaruhi naik turunnya kurs ya. Lalu bagaimana Pak dengan valuta asing yang ditentukan oleh pemerintah? Nah, tadi saya kepada Santi sudah menjelaskan tentang kurs yang mengambang yang ditentukan oleh pasar ya. Nah, sekarang yang kedua adalah nilai kurs yang ditentukan oleh pemerintah ya. Karena sebab-sebab tertentu ya, karena tujuan-tujuan tertentu pemerintah menetapkan kurs. Ya, menetapkan harga resmi ya ditentukan oleh Bank Sentral atau Bank Indonesia atau Menteri Keuangan, bahwa nilai kurs itu misalnya 5.000, nilai resminya 5.000. Tetapi dengan ditetapkan demikian, ada dua kemungkinan nilai yang terjadi. Ya, yang pertama nilai yang terjadi karena ditetapkan secara resmi. Yang kedua nilai karena permintaan dan penawaran. Ya, biasanya nilai permintaan dan penawaran itu lebih tinggi ya. Misalnya kurs yang ditetapkan 5.000, sedangkan permintaan dan penawaran titik potongnya terjadi di 7.500. Nah, sekarang bisa Rian bayangkan, kalau misalnya di pasar harganya ya, harga dolar atau harga dolar itu 7.500, tetapi pemerintah itu menetapkan 5.000. Oh, di pasar harganya 7.500, tapi di pemerintah kan 5.000. Kan berarti kan ingin lebih murah kan, ingin membeli lebih banyak kan. Tapi orang yang mau membeli tidak bisa semuanya dipenuhi. Karena orang yang mau menjual tidak mau, ini terlalu murah bagi saya. Nah, sehingga terjadi apa yang disebut bahwa penawaran itu kurang. Ya, artinya permintaannya jauh lebih banyak daripada penawarannya. Nah, dari sini timbul apa yang disebut pasar gelap. Jadi orang bertransaksi dengan harga yang lebih tinggi di luar kurs resmi itu. Ya, jadi yang paling baik sebenarnya adalah ditetapkan dengan sistem pasar. Gitu. Pak, mengenai pasar gelap, saya ada yang kurang jelas nih Pak. Mengapa sampai ada kurs pasar gelap Pak? Iya, tadi seperti saya jelaskan kepada Rian, ketika pemerintah menetapkan kurs 5.000, sementara harga di pasar supply dan demand ya, itu terbentuk 7.000, berarti orang yang membeli valuta, ya membeli dolar misalnya, itu lebih banyak daripada orang yang mau menjual. Nah, jadi ada kekurangan penawaran, karena yang membeli lebih banyak daripada yang menjual. Nah,
kekurangan ini lari ke pasar gelap dengan harga yang lebih tinggi dari harga kurs resmi maupun harga pasar. Jadi ada dampak negatif dari penetapan kurs yang tidak sesuai dengan harga pasar. Jadi sebaik mungkin penetapan kurs itu tidak jauh berbeda dengan harga pasar sehingga pemerintah bisa melakukan intervensi. Jadi kalau begitu kurs yang ditetapkan oleh pemerintah bisa lebih rendah atau lebih tinggi dibanding kurs pasar ya Pak? Ya betul Santi. Kita kembali lagi kepada kurva permintaan dan penawaran ya. Misalkan kita punya kurva penawaran SS dan kurva penawaran DD. Nah, maka titik potongnya dalam grafik itu bisa kita lihat 7.500. Nah, kalau pemerintah menetapkan kurs dengan satu kebijakan, maka bisa ditetapkan di bawah harga itu. Misalnya pemerintah menetapkan harga 7.000 atau 6.000, berarti harga kurs berada di bawah harga pasar. Nah, sementara itu pemerintah bisa menetapkan juga di atas harga pasar itu. Iya. Oh Pak, mengenai ini, setahu saya kan di dunia ini banyak ragamnya jenis-jenis valuta asing. Iya. Misalnya yen di Jepang, mark di Jerman, pound sterling Inggris, ataupun ringgit Malaysia. Tapi mengapa jika kita menyinggung atau berbicara sedikit mengenai valuta asing, sepertinya pembicaraan kita itu selalu mengacu ke dolar Amerika, Pak? Iya, ya dalam valuta asing itu kita mengenal apa yang disebut hard currency dan soft currency ya. Hard currency itu adalah mata uang yang kuat dan sebaliknya yang soft currency yang lemah. Nah, tadi kita sudah menjelaskan apa yang mempengaruhi naik turunnya kurs kan? Ya, salah satunya adalah pertumbuhan ekonomi ya, kegiatan ekspor. Nah, ekonomi Amerika itu adalah ekonomi yang sangat besar ya, kegiatan ekspornya juga luas. Transaksinya dengan negara-negara lain juga besar. Sehingga mata uang dolar itu convertible. Convertible itu mudah ditukarkan dan ada di mana-mana. Sehingga dia bisa menjadi mata uang yang kuat. Ya ada juga mata uang kuat yang lain seperti yen ya, tetapi pada saat tertentu dia melemah, dia menguat dan seterusnya sesuai dengan faktor-faktor yang kita sebutkan tadi. Tapi yang jelas bahwa seperti Rian tanyakan tadi, bahwa acuan kepada dolar itu karena memang convertibility-nya sangat yang tinggi dan mudah didapat di mana-mana. Jadi kalau begitu ada nilai mata uang yang kuat dan lemah ya Pak ya? Ya betul, saya sebut tadi ya. Dan mata uang yang kuat itu karena memang didukung oleh faktor-faktor seperti yang kita bahas tadi. Ya, pertumbuhan ekonomi, kegiatan ekspornya, kegiatan investasinya yang tinggi, inflasinya yang stabil dan rendah gitu. Suku bunga yang stabil karena perbankannya yang kuat. Itu mendukung nilai kekuatan mata uang itu. Ya seperti Rian. Kalau tekanan darahnya bagus, ya suhu badannya bagus, ya ototnya bagus, maka dia menjadi pelari yang kuat. Gitu. Jadi kalau begitu untuk pembayaran internasional sangat diperlukan mata uang yang kuat ya Pak ya? Iya, saya kira betul pertanyaan Anda tadi. Tidak semua mata uang bisa dipakai untuk alat pembayaran internasional, ya, apalagi yang lemah. Nah, syarat-syarat sebagai alat pembayaran internasional yang baik, ya, yang diterima oleh semua pihak. Yang pertama bahwa nilai mata uang itu harus cukup kuat, ya, relatif dibandingkan dengan mata uang yang lain. Itu yang pertama. Syarat yang kedua bahwa mata uang itu nilainya harus stabil. Ya, tidak bisa naik turun ya, sebab kalau naik turun orang yang memegang mata uang itu bisa rugi ya. Kecuali yang spekulan-spekulan ya. Syarat yang terakhir adalah bahwa mata uang itu ada di mana-mana dan diterima di mana-mana ya, di bursa-bursa valuta di London, di Tokyo, di Zurich, di Hong Kong, di Jakarta dan seterusnya. Ya, mata uang itu diterima. Nah, kira-kira 3 syarat itu merupakan satu faktor bagi diterimanya satu mata uang kuat menjadi alat pembayaran internasional. Di dalam tukar menukar valuta asing sering ada kata tuh Pak, pasar bursa valuta asing. Itu sendiri apa maksudnya Pak? Iya, pasar
bursa valuta asing itu adalah tempat untuk menukar ya, melakukan transaksi valuta dari berbagai negara yang tempatnya ada di mana-mana ya, di London, di Hong Kong, di Zurich, di Jakarta dan seterusnya. Nah di situ bisa dipertukarkan orang-orang yang yang ingin menjual valutanya dan ingin memerlukan valuta asing bisa dilakukan di situ. Nah pelaku-pelakunya adalah perbankan, pialang ya, dan orang-orang yang resmi yang tercatat di dalam bursa itu. Oh, jadi nggak semua ya Pak ya? Ya, tidak semua orang bisa terlibat di dalam bursa tersebut. Apakah yang dimaksud pasar bursa valuta asing itu sama dengan bursa efek, Pak? Seperti halnya bursa efek Jakarta. Ada perbedaan, Santi, seperti ditanyakan Rian tadi ya, pasar bursa valuta asing ya tempat memperjualbelikan valuta asing, di mana perbankan, money changers, kemudian pialang, broker ya, itu memperjualbelikan valuta dan jenisnya banyak mata uang asing yang diperjualbelikan di situ. Sementara bursa efek Jakarta memperdagangkan saham-saham atau efek-efek, di mana perusahaan menjual sahamnya kepada masyarakat atau perusahaan atau kepada institusi yang ada. Ya, dia memperjualbelikan surat-surat berharga. Jadi ada perbedaan yang diperjualbelikan, termasuk juga pelaku-pelakunya yang berbeda. Pak Didi, tampaknya waktu perjumpaan kita telah habis nih Pak. Kami bertiga mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran dan penjelasan Pak Didi yang sangat berharga. Dan mudah-mudahan di lain kesempatan kita dapat berjumpa lagi Pak. Baik. Baiklah teman-teman, sebelum kita akhiri perjumpaan kita ini, marilah kita rangkumkan apa yang telah kita pelajari tadi. Kurs valuta asing atau nilai tukar valuta asing dapat ditentukan dengan dua cara. Yang pertama, diserahkan ke mekanisme pasar bebas atau yang biasa kita kenal dengan sebutan kurs pertukaran mengambang. Dan yang kedua, nilainya dapat ditentukan oleh pemerintah atau yang kita kenal dengan sebutan kurs tetap. Lalu, kurs valuta asing pada dasarnya selalu mengikuti hukum permintaan dan penawaran. Apabila permintaan meningkat, sedangkan penawaran tetap, maka harga akan ikut naik. Apabila permintaan turun, sedangkan penawaran tetap, maka harga akan ikut turun. Oleh karena itu, nilai tukar valuta asing selalu mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Dalam perdagangan internasional, sangat diperlukan mata uang yang mempunyai konvertibilitas yang tinggi, yaitu mata uang yang dapat diterima oleh semua pihak. Nah, mata uang ini disebut mata uang kuat atau hard currencies. Sedangkan yang lemah disebut soft currencies. Tapi biasanya mata uang ini kurang diminati di perdagangan internasional. Lalu lintas perdagangan valuta asing dilakukan di pasar bursa valuta asing. Tapi tidak semua orang yang dapat melakukan jual beli di pasar bursa valuta asing ini loh teman-teman. Pihak-pihak yang dapat melakukan jual beli di pasar bursa valuta asing ini antara lain bank-bank devisa, money changer, dan para broker valuta asing. Nah, baiklah teman-teman, sampai di sini dulu perjumpaan kita dan selamat belajar.